Loh, kok ada bendera Indonesia Laos di sini ya? Apa hubungannya sama Bitcoin? Nanti kita bahas. Itu salah satu berita di tanggal 18 kemarin. Nah, selamat datang di Bitcoin for Adults Daily. Dan seperti biasa ini adalah rangkaian berita setiap hari ya yang menunjukkan bahwa Bitcoin itu ya bukan trading, ya bukan spekulasi. Itu yang narasi ya yang kita banyak tahu gitu kan, Bitcoin trading, judi, spekulasi gitu. Sayangnya itu yang memang dipopulerkan ya salah satunya oleh ini Akademi Kripto, Timothy Ronald Kalimasada, dan itu semua salah ya. Edukasi Bitcoin mereka benar, tapi habis itu yang ngikutin yang dengar diajak buat invest di altcoin dan itu memang spekulatif ya. Bitcoin bisa dispekulasiin, ada kok judi harga Bitcoin naik turun, trading juga bisa, tapi bisa juga dibikin kayak emak-emak ya nabung emas. Jadi memang nabung rutin tanpa perlu tahu harga. Itu yang kita endorse ya, yang kita edukasi di sini. So, setiap hari bakal terus ada berita yang nunjukin bahwa memang Bitcoin itu buat orang dewasa yang anti spekulasi. Lanjut. Jadi kita ke halaman berikutnya, berita berikutnya. Ya ini yang gue bilang tadi di awal, highlightnya. Jadi Laos itu ternyata punya banyak electricity ya, surplus, kelebihan listrik dari PLTA-nya. Dan beberapa bahkan udah diekspor. Nah mereka ngikutin langkah Ethiopia. Temen gue ada yang punya mining site di Ethiopia, mining Bitcoin. Itu bisa sampai 20.000 loh biaya produksinya. Ya karena dari listrik PLTA kan gitu. Dan harga Bitcoin sekarang berapa? 117 ya per hari ini. Berapa tuh marginnya? Gila kan? Karena listriknya gratis. Nah ini yang pemerintah Laos pintar dan Indonesia harusnya nggak boleh kalah. Ya kita udah sering menang sama Laos di sepak bola, jangan sampai kalah di sini karena sepak bola itu cuma buat bangga-banggaan, seru-seruan, lucu-lucuan, nggak ada manfaat realnya. Nah ini ada manfaat realnya. Oke, jadi punya aset uang pertama di dunia yang nggak bisa diturunin nilainya karena jumlahnya udah fix terbatas dan nggak bisa dimatiin, nggak ada yang kontrol sama kayak emas gitu kan, tapi bisa ditransfer. So kalau lo orang pemerintahan, kalau lo Prabowo ya nonton video ini, gue saranin banget buat mempelajari langkahnya Laos dan jangan mau ketinggalan. Lanjut, berikutnya itu ada berita dari Australia tetangga kita ya di bawah, dan mereka secara resmi ya memudahkan jalan buat stablecoin. Buat yang baru dengar stablecoin ini apa? Ini adalah kripto yang dirilis dengan statement bahwa harganya sama US dollar. Dan buat backup itu statement, yang perilis itu dia beli surat utang Amerika Serikat. Oke, beli mungkin sebagian dolarnya. Ada juga yang beli emas, beli Bitcoin gitu. Jadi buat jadi cadangan devisa si stablecoin ini ya. Jadi validasi gitu bahwa punya nilai. Nah, ini yang nanti gue bakal bahas di opini yang terakhir ya di hari ini. Langkah ini ditangkap oleh Donald Trump. Jadi dia mempromosikan ini dan alih-alih ngikutin Cina ya. Kalau Cina emang merilis koin digital ya dari bank sentralnya, sama kayak Indonesia kan waktu itu mau bikin rupiah digital juga. Nah kalau Amerika Fednya nggak boleh bikin dolar digital, nah tapi swasta ya, swasta yang disuruh bikin. Dan seperti yang gue udah bilang di berita-berita berikutnya, ini pintar mereka ya, pemerintah mereka mau mengekspor dolar itu ke luar negeri, ke negara-negara yang lagi hancur ekonominya dan gak, uangnya bakal atau sedang runtuh gitu. Nah ditawarin USD stablecoin yang mana itu nggak bisa dimatiin sama pemerintah tiap negara tersebut, dan artinya apa, bakal muncul demand baru untuk surat utang Amerika yang mana sekarang demandnya turun dan harga bunganya jadi naik dan ngerusak ekonomi ya. Jadi lagi bingung nih, lagi kelimpungan nih pemerintah Amerika. Ini adalah solusinya nih, si stablecoin. Solusi quote unquote agak jahat sebenarnya. Karena ya dolarnya kan juga nilainya turun ya. Inflasi juga sama aja. Nah, lanjut, ini adalah di Swiss sama. Jadi pro buat blockchain ya. Bank antar settlement antar bank udah bisa di blockchain pemerintah Swiss.
Nah, ini ada perusahaan finance, si Maverick ini bikin real estate tokenization. Jadi rumah properti di Dubai itu bisa dijual pecahannya karena di tokenize. Dan kalau emang ini di approve sama negara, menurut gue sih ini valid karena surat ijazah, surat rumah, akta rumah itu kan sebenarnya token aja kan, tapi dirilis di kertas. Nah, kalau ini di digital dan bisa dipecah-pecah gitu. Jadi kalau negara yang backup, gua dukung kok. Gue utility maksimalis ya, bukan Bitcoin maksimalis. Nah, ini yang tadi opini. Jadi Alex Gladstein dia bikin opini bahwa Donald Trump itu nggak sebenarnya pro Bitcoin. Gue setuju sama opininya Alex Gladstein, tapi pandangan gue nggak negatif sama fakta ini gitu. Menurut gue itu langkah yang memang harus dilakuin sama pemerintah Amerika, karena kalau langsung pro Bitcoin, full 100% pro Bitcoin, itu bakal dolarnya jatuh secara cepat, crash gitu. Nah, ini kan dolar memang udah nggak seimbang, nggak stabil, utangnya udah kebanyakan. Langkah ini menurut gue buat kepentingan si Amerika itu adalah langkah pragmatis, strategis buat bikin soft landing. Kita lihat ya, ujung-ujungnya nanti bakal ngarah ke Bitcoin atau enggak. Itu memang to be proven by Donald Trump. Oke, sekian berita hari ini. Banyak ya. Dan ini udah buktiin kan, tiap hari gue ada berita terus, dan beritanya tuh level berita bapak-bapak gitu, bukan berita spekulasi, berita anak-anak judi, harga naik, harga turun gitu. Jadi kalau lo mau lihat langsung ya, sebelum Laos ada Bhutan gitu, negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang udah nabung Bitcoin secara bener. Ya, gue nggak ngomongin MicroStrategy ya, yang bikin financial corporate gitu, based on Bitcoin. Gue ngomongin Tesla, ngomongin SpaceX, ngomongin Tahinis, itu restoran di Kanada gitu. Perusahaan biasa yang memang punya bisnis, cash flow-nya ada dan nabung Bitcoin ya. Itu makin banyak, dan perusahaan Indonesia, negara Indonesia harus buru-buru ngejar ini. Wajib banget, kalau nggak ntar ekonomi Indonesia bakal di masa depan. See you. Gue tunggu di webinarnya. Rabu depan gue bakal share itu semua, dan nanti bakal dapat PDF gratis. Bye.